نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidz wabil khusus guru kita di lingkungan komplek Villa Inti Persada, Bapak dan Ibu jamaah masjid Jamek Masjid Raya Villa Inti Persada yang insya Allah tidak senantiasa dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari yang sejuk ini masih diberikan nikmat sehat, diberikan umur panjang sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan kajian fikih dengan harapan dan doa kita semoga pertemuan semacam ini senantiasa dicatat Allah sebagai amal soleh yang akan mengantarkan keridhaannya fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dua pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan pada pertemuan pertama sejarah nabi-nabi dan posisi Nabi Muhammad itu di mana. Kemudian pada pertemuan kedua saya lebih memfokuskan membahas tentang silsilah nabi. Bapaknya siapa, ibunya siapa, kakeknya siapa, dan mitos-mitos yang terjadi pada saat kelahiran Nabi. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini saya akan mencoba melihat tugas dan posisi Nabi Muhammad ketika beliau sudah dilantik menjadi Rasul, baik ketika tinggal di Makkah maupun di Madinah. Posisinya di mana? Sebelum nanti insya Allah setelah pertemuan yang keempat kita akan masuk ke materi fikih. Sebuah agama, yang namanya agama, salah satu syarat atau unsur yang harus dipenuhi adalah satu, agama itu harus ada Tuhan yang disembah. Dalam Islam namanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian harus ada nabi atau rasul yang fungsinya adalah untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umatnya. Yang ketiga, sebuah agama itu harus ada kitab suci. Fungsi kitab suci sebagai kitab hidayah atau berupa ajaran-ajaran yang menjadi dasar ketika kita berbuat, melakukan apa saja, baik hubungannya kita sebagai manusia, sebagai makhluk kaitannya dengan Allah, maupun hal-hal yang harus dipenuhi ketika kita melakukan muamalah, melakukan hubungan dengan sesama manusia. Dan yang keempat, yang namanya agama itu harus ada umat atau kelompok yang nanti akan didakwahi para rasul atau para nabi. Nah, yang pertama, yang namanya agama harus ada Tuhan. Tuhan Allah. Fungsinya sebagai apa? Allah ini ketika konteksnya dikaitkan dengan kajian hukum, maka Allah boleh disebut sebagai hakim. Hakim atau syarih. Hakim ternyata zat yang membuat undang-undang, yang membuat ketentuan mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Ini yang membuat adalah Allah. Maka Allah disebut syarih atau disebut hakim. Terus nabi itu posisinya di mana? Nabi itu lebih banyak posisinya sebagai pihak yang ditugasi untuk menjelaskan perintah Allah kepada umatnya. Meskipun terkadang Nabi Muhammad juga membuat aturan-aturan yang belum ditetapkan oleh Allah. Misalnya, kalau ada laki-laki menikahi perempuan kakak adik, ketentuan larangan itu dinyatakan dalam Al-Quran. Wa alla tastama'a bainal ukhtaini
illa ma salat, dilarang seorang laki-laki melakukan poligami yang dipoligami kakak adik sekaligus. Nah, kemudian muncul bagaimana kalau dia melakukan mau poligami tapi yang dipoligami tidak kakak adik, hanya saja dia menikahi perempuan yang sudah menjadi istrinya, kemudian juga ingin menikahi bibinya. Bibinya boleh adik atau kakak ibu atau adik dan kakaknya bapak itu bibi. Boleh enggak? Kalau dicari dalam Al-Quran dalil yang melarang atau yang menyuruh tidak ada. Tapi Nabi mengatakan seorang laki-laki dilarang melakukan poligami dengan cara mengumpulkan istri dan bibinya sekaligus, baik bibi dari ibu atau bibi dari bapak. Nah, ketentuan ini dalam Al-Quran tidak ada, tapi justru diketemukan dalam Al-Hadis. Maka ketika Nabi membuat aturan seperti ini, boleh nggak Nabi disebut syari', pembuat syariat? Ulama mengatakan boleh, tapi harus ditambahi. Namanya apa? Syari' majaziyah. Dia membuat syari' tapi sifatnya hanya fotokopi saja. Karena toh kalaupun Nabi membuat aturan seperti itu pasti yang memberi informasi adalah Allah. Hanya saja wahyunya tidak makhluk, wahyunya tidak diungkapkan secara langsung menjadi bunyi ayat. Jadi Nabi itu hanya sekedar menyampaikan risalah, meskipun kadang-kadang Nabi membuat aturan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Contoh lain, kalau misalnya kita ketemu hewan kaki empat, boleh nggak itu binatang kita tangkap kemudian kita sembelih, kita kulitin, kita sate? Ya kita lihat dulu binatang itu bentuknya apa. Bukan termasuk bahimatul an'am, binatang ternak. Contohnya apa Pak? Kucing. Kalau kita ini kan kucing banyak. Daripada ngerepotin, udah Pak, ini kucing yang gemuk-gemuk, tangkapin saja kemudian kita potong, kita sapi. Boleh nggak? Ketika kita melihat ayat Al-Quran, dalilnya nggak ada Pak tentang kebolehan atau larangan memakan kucing. Tetapi kalau kita lihat dalam hadis Nabi pernah mengatakan dilarang umat Islam itu untuk memakan binatang yang buas, sibat dalam bahasa Arabnya. Karena Nabi mengatakan itu dilarang, maka kita tidak boleh kemudian nangkap kucing terus dikulitin di sate. Nah, dasar keharaman atau larangan memakan binatang buas ini ternyata diketentukan dalam hadis Nabi. Jadi atas dasar ini maka boleh Nabi disebut syari' tapi majaziyah. Nah, salah satu ulama yang mengatakan begini antara lain adalah ulama kita dari Kediri namanya Syekh Isam, ketika menulis kitab Sirajul Talibin menyarai kitab Minhajul Abidin yang dikarang Hujjatul Islam Al-Ghazali. Ini posisi Nabi. Nah, kemudian kaitannya dengan Al-Hakim, Allah sebagai Al-Hakim, terus posisi kita itu disebut apa? Kita sebagai manusia, sebagai umat disebut apa? Kita sebagai manusia yang ditugasi untuk menjalankan hukum Allah, menjalankan syariat Allah, sebutannya disebut mahkum alaih, mahkumun alaihi. Jadi kita ini yang ditugasi menjalankan syariat, menjalankan hukum Allah disebut mahkumun alaih. Orang-orang yang dihukumi untuk melaksanakan perintah tadi. Yang itu hanya dibatasi kepada orang-orang yang mukallaf. Nah, mukallaf itu apa sih Pak? Mukallaf itu seseorang yang memenuhi dua ketentuan. Satu, dia sudah akil, akalnya sehat, waras. Dan yang kedua, balik, dia dewasa. Artinya siapapun yang akil, yang balik, maka ketentuan hukum Allah itu berlaku bagi orang itu, apapun agamanya. Terus gimana Pak kalau saya ingin nggak kena tuntutan hukum menjalankan syariat dari Allah? Gampang, bikin saja orang itu menjadi gila. Jadi ketika orang itu nggak waras, dia tidak ada ketentuan, tidak dikenai kitab untuk disuruh sholat,
Ketika orang itu gila, tidak dikenai kitab untuk melaksanakan puasa. Ketika orang itu gila, tidak dikenai kitab untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain. Tapi jangan kemudian gilanya pas ada kewajiban. Misalnya ini, setiap masuk Ramadan dia gila. Dengar takbir Lebaran sembuh, panas lagi. Jadi pas dia gila, betul-betul gila, dia nggak wajib puasa. Jadi taklif atau beban menjalankan hukum Allah yang disebut syariat ini hanya berlaku bagi orang mukallaf. Orang mukallaf ini disebut mahkumun alaih. Dan syarat seseorang kena khitab diperintahkan menjalankan hukum Allah syaratnya dua: satu harus waras, akalnya sehat, dan yang kedua dia harus balik, harus dewasa. Lupa untuk mengetahui dia balik dewasa itu tanda-tandanya apa? Sebagian ulama mengatakan setidaknya ada 4 tanda untuk mengetahui seseorang sudah balik atau belum. 4 itu apa? Yang pertama, khusus bagi perempuan, dia sudah al-haid, sudah menstruasi. Kok sudah menstruasi berarti dia sudah balik. Kok akalnya sehat, maka anak ini di hadapan Allah sudah ditulis dia wajib menjalankan seluruh perintah agama, baik bapak ibunya nyuruh atau tidak. Yang kedua, tanda-tanda balik al-imban. Al-imbannya munculnya bulu-bulu tertentu di tempat-tempat tertentu. Kok itu sudah terjadi, berarti anak itu sudah dihukumi balik. Pak, bagaimana kalau nggak keluar bulunya? Ya nanti lihat ada yang lain. Misalnya umurnya sudah 25 tahun, yang di tempat itu nggak ada bulunya. Nah kalau sudah yang lain, ketentuan balik terpoli, berarti itu sudah hasil balik. Yang ketiga, al-ihtilam. Tanda-tanda balik adalah mimpi basah. Untuk siapa Pak? Itu untuk laki atau untuk perempuan? Dua-duanya. Memang ada Pak perempuan yang mimpi basah? Kalau saya ditanya begitu, saya akan jawab ada. Dasarnya apa? Ada sahabat perempuan namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini tiba-tiba mendatangi Nabi dan mengatakan begini, Innallaha la yastahyi minal haq. Allah itu tentu gak malu kalau nabinya menjelaskan sesuatu yang hak. Nabi kemudian nanya, memang ada apa sih Ummu Sulaim? Begini Nabi, kalau ada perempuan mimpi yang dialami itu seperti mimpi yang dilihat bapak-bapak, apakah saya wajib mandi? Nabi jawab, na'am idza ra'atal ma'. Iya Ummu Sulaim, kalau pada waktu kamu mimpi itu disertai bangun tidur kamu lihat basah-basah. Itu artinya al-ihtilam yang menjadi tanda-tanda dewasa ini berlaku baik bagi bapak-bapak maupun ibu-ibu. Meskipun bagi bapak-bapak semuanya mengalami. Ada kali bapak-bapak yang belum pernah mimpi basah? Kalau belum dia harus diperiksa dokter. Sementara bagi perempuan ini tidak semuanya. Hanya perempuan tertentu saja yang mungkin akan mimpi karena suaminya jauh, ditinggal di luar negeri, apakah untuk kerja atau untuk belajar dan sebagainya. Al-ihtilam ini yang ketiga. Yang keempat, tanda-tanda dewasa adalah as-sin, umur. Lah umurnya berapa Pak? Ada yang menyebut 9 tahun komariah, jadi bukan samsiah. Kalau dihitung pakai kalender samsiah itu kurang lebih 8 tahun 8 bulan. Ibu-ibu nanti tolong dilihat, kalau tiba-tiba anak perempuannya belum nyampe umur 9 tahun sudah menstruasi, maka itu termasuk yang normal. Karena ketentuan harus 9 tahun minimal itu yang diukur adalah kalender komariah, bukan kalender samsiah. Artinya kalau 9 tahun kurang sedikit anak perempuan itu sudah berarti dia sudah dianggap dewasa. Ketika dewasa berarti orang itu, anak itu sudah kena ketentuan untuk menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Disuruh sholat, sudah wajib puasa, kalau duitnya banyak juga wajib haji dan sebagainya. Nah ini mahkum alaih. Terus yang diwajibkan Allah kepada manusia
berbentuk perbuatan, ibadah, beramal soleh, itu sebutannya apa? Sebutannya adalah mahkumun fih. Jadi mahkumun fih itu artinya perbuatan yang dituntut Allah terhadap manusia. Misalnya bagaimana dia harus beribadah dengan Allah, apa saja yang harus dipenuhi. Pada waktu dia beribadah kepada Allah, bentuknya sholat, apa saja syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Ini semuanya kategori adalah mahkumun fih. Dan ketika konteksnya mahkumun fih, konteksnya ibadah, ulama membuat satu ketentuan. Syarat diterimanya ibadah itu harus memenuhi 3 hal. Satu, harus amidan. Amidan itu artinya pada waktu dia ibadah itu dilakukan dengan kesadaran, dilakukan dengan kesengajaan. Jadi harus ada niat, diniati dari awal. Kalau ada orang melakukan ibadah nggak diniati, maka ibadah nggak jadi. Harus amidan. Yang kedua, syarat diterimanya ibadah yang menjadi bagian dari mahkum fih adalah ibadah itu dilakukan dasarnya aliman. Dia harus tahu ilmunya. Saya sudah sholat, Pak. Sudah tahu belum apa syarat sahnya sholat? Belum. Sudah tahu belum syarat rukunnya sholat itu apa saja? Belum. Nah, ketika dia melakukan ibadah syaratnya belum tahu, rukunnya belum tahu, ini bisa menjadi sebab ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Nah, makanya kenapa kita belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, ini dalam rangka membekali ilmu kepada kita pada saat kita melakukan ibadah. Nah, yang ketiga, syarat diterimanya sebuah ibadah adalah harus muhtar. Muhtar itu artinya ibadah dilakukan atas inisiatif pribadi, bukan karena dipaksa orang lain, bukan karena orang lain, bukan karena pengen ini, pengen itu, pengen riya, pengen sum'ah dan sebagainya. Ini syarat diterimanya sebuah ibadah yang menjadi bagian dari mahkum fih. Nah, kemudian ketika Allah menetapkan syariat, menetapkan satu hukum, dan Nabi posisinya sebagai pihak yang mendapatkan perintah untuk mendakwahkan kepada umatnya, ada tidak prinsip-prinsip dasar pada saat Allah membuat sebuah syariat? Nah, ulama mengatakan ada. Jadi Allah itu ketika membuat satu putusan hukum, membuat satu syariat, ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Allah sehingga hukum itu nanti bisa dilakukan oleh hambanya. Salah satu prinsip-prinsip yang menjadi pertimbangan ketika membuat syariat berhukum adalah satu, ulama mengistilahkan dengan pertama adamul haraji. Jadi prinsip hukum yang nantinya akan dibebankan kepada manusia itu selalu Allah mempertimbangkan hukum itu tidak memberatkan manusia. Misalnya kalau Pak Haidir rajin jamaah, tiba-tiba hujan lebat, terus Pak Haidir gak ke masjid, ini termasuk bentuk dari kebijakan Allah karena melihat kalau Pak Haidir dipaksa harus ke masjid dalam kondisi hujan lebat justru memberatkan. Makanya boleh bagi yang biasa jamaah kemudian hujan lebat dia nggak jamaah. Boleh. Cuma meninggalkan afdhaliyah. Maksudnya tidak dituntut harus ke masjid, tetapi di rumah nanti jamaah dengan istrinya, dengan pembantunya dan sebagainya. Ini namanya adalah harus. Begitu juga bagi orang-orang yang belum diberikan istri yang cukup. Saya itu sebetulnya udah pengen Pak berangkat haji, udah nabung, cuman kok hanya segini aja, gak nambah-nambah. Sementara pemerintah mengumumkan haji tahun ini nilainya yang harus dibayarkan sekitar 30 juta sekian. Gimana Pak, kalau sampai mati ternyata saya nggak bisa ngumpulin duit untuk haji? Allah bilang, kamu nggak saya paksain untuk haji. Kenapa? Orang itu belum istitoah. Jadi ketika ada orang nggak punya duit, sebagai bagian dari kebijakan Allah nggak nuntut orang itu untuk berangkat haji.
tidak dituntut, tidak dipaksa. Ini namanya adamul haraj. Begitu juga misalnya ada orang bepergian musafir, waktunya sangat mepet. Kayaknya kalau saya lakukan 4 rakaat bisa ketinggalan kereta. Terus gimana? Boleh nggak saya jadiin yang 4 rakaat menjadi 2? Boleh. Jadi bapak-bapak mengqashar sholat atau menjamak sholat ini bagian dari kebijakan Allah dalam konteks adamul haraj. Allah mempertimbangkan karena waktunya pendek, orang yang lagi musafir boleh mengqashar sholat, boleh menggabung 2 waktu sholat dikerjakan dalam 1 waktu. Misalnya ibu mau pergi ke Medan dari wilayah ini, Ustaz boleh nggak saya jamak zuhur dan asar sekaligus? Boleh. Kenapa boleh? Ini bolehnya menjamak ini karena Allah ingin meniadakan keberatan bagi si ibu tadi, adamul haraj. Tapi saya jamak di rumah Pak. Jadi saya dengar adzan zuhur langsung sholat zuhur, saya buat 2 rakaat, kemudian saya sambung asar 2 rakaat, boleh nggak? Saya jamak di rumah saya. Kalau jamaknya di rumah nggak boleh Pak. Jadi kalau kita mau jamak takbir, misalnya zuhur dan asar digabung dulu, mau bepergian ke Medan, jamaknya itu belum boleh dilakukan di rumah kita atau di kampung kita. Jadi mana boleh jamaknya? Jamaknya adalah setelah kita keluar dari batas desa kita. Misalnya kalau kita tinggal di komplek ini, mau jamak takdim zuhur dan asar, jamaknya boleh di Lebak Bulus atau boleh di masjid di luar itu, yang itu tidak lagi masuk kampung kita. Tapi kalau masih dalam batas qasrul balad, batas di mana kampung di mana kita tinggal, itu belum boleh dilakukan jamak takdim. Jadi itu diatur. Intinya kalau konteksnya menjamak, menggabung atau mempendekkan, meringkas dari 4 menjadi 2, ini bagian dari adamul haraj. Allah memang karena kebijakannya ingin mengurangi beban terhadap kewajiban yang diwajibkan pada umatnya. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, ketika Allah membuat ketentuan hukum syariat adalah taqlilu at-takalif. Taklil at-takalif, menyedikitkan beban. Jadi Nabi Muhammad itu Pak sangat hati-hati ketika melakukan ibadah. Contohnya apa? Misalnya habis sholat, Nabi itu nggak pernah wiridan bareng-bareng. Pak itu kan kalau saya nggak wiridan kan benar. Nah kenapa? Nabi itu kan nggak pernah wiridan bareng-bareng. Oke, itu memang secara zahir begitu. Tapi ingat, kenapa Nabi nggak wirid bareng-bareng? Itu sebetulnya Nabi khawatir kalau Nabi nyuruh sahabatnya wiridan baca sholat, jangan-jangan nanti akan menjadi wajib. Karena nggak pengen kewajiban itu makin banyak dan itu memberatkan umatnya, maka Nabi nggak nyuruh wirid bareng-bareng, tetapi nyuruhnya begini. Kalau kamu habis sholat baca asyhadu an la astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih la ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa kulli syai'in qadir. Berapa kali? 200 kali. Ingat, 200 kali. Pak Zakas ketika memimpin sholat itu dibaca berapa kali? Hanya 3 kan? Istighfarnya berapa kali? 3. Padahal Nabi bilang sehari semalam itu saya nggak kurang istighfar 70 kali. Kok kemudian imamnya hanya baca 3 kali bareng-bareng? Itu sebetulnya untuk melatih saja. Di sini wiridnya dibuat hanya 3 kali istighfarnya, kemudian Allahumma ta'ala sekali, subhanallah 3 kali. Itu untuk ngajari biar nanti dilanjutin sendiri di rumah. Nabi nggak wirid bareng-bareng itu dalam rangka taklil takalif. Terus bagaimana Pak kalau kemudian ada ulama yang ngajarin kita zikir ba'da sholat bareng-bareng? Ya nggak apa-apa, itu bukan termasuk bid'ah yang dolalah. Dasarnya apa? Di kesempatan lain Nabi mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dihi min ghairi yang khusus. Jadi kalau ada orang membuat tradisi baik, maka orang itu akan dapat pahala dari tradisi yang dia buat. Bahkan
pahala itu akan tetap mengalir, dia dapat investasi meskipun yang membuat tradisi itu sudah wafat. Jadi hadis man ahdatsa fi amrina ini jangan dipahami terpisah, kemudian meninggalkan hadis man sana sunatan hasanah. Ini contoh. Jadi ingat, semangat Nabi tidak dulu ya, tidak nyuruh wiridan bareng-bareng. Nabi nggak melakukan wiridan bareng-bareng. Itu dalam rangka taklil at-takalif, menyedikitkan beban. Contoh lain apa Pak? Contoh lain, pas Ramadan Nabi itu ke masjid hanya 3 malam, melakukan apa yang sekarang disebut tarawih. Malam pertama Nabi datang ke masjid, sholat malam tarawih. Malam kedua masih ke masjid. Malam ketiga umatnya makin banyak yang ke Nabi. Malam keempat Nabi nggak keluar. Jadi sholat tarawihnya itu di rumah. Jadi kalau ada orang yang bid'ah yang wiridan nggak ada sholat, kemudian nggak mau wirid, saya mau nanya, dia kalau Ramadan tarawihnya gimana? Kalau ternyata dia tarawihnya ke masjid dan jamaah, ini orang nggak konsisten. Jadi kalau pengen persis seperti Nabi, mestinya tarawihnya di rumah saja. Lalu siapa yang membuat tarawih itu dilakukan jamaah, kemudian rakaatnya 20? Yang melakukan adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah Sayyidina Umar melihat kalau malam Ramadan umat Islam melakukan ibadah tidak dijadikan satu, ini nampaknya malah gak karuan. Maka Sayyidina Umar kemudian menunjuk Ubay bin Ka'ab menjadi imamnya, kemudian sholat itu dipimpin Ubay sebanyak 20 rakaat, dan tinggal tarawih 20 rakaat yang asli seperti yang dilakukan Umar. Ini sekarang masih ada di Saudi Arabia, di Mekah. Jadi Wahabi di Mekah itu sebetulnya masih ada titik persamaan dengan Sunni dalam hal misalnya jumlah rakaat sholat tarawih. Berapa jumlahnya? 20 rakaat. Artinya apa? Nabi nggak melakukan sholat tarawih di masjid itu bukan berarti Nabi nggak nyuruh kita sholat tarawih, atau Nabi kemudian melarang umat Islam untuk tarawih berjamaah. Enggak. Alasan yang menjadi pertimbangan Nabi tidak ke masjid malam keempat dan seterusnya itu karena kekhawatiran Nabi kalau dia tarawih di masjid kemudian diikuti umatnya, jangan-jangan nanti tarawih menjadi wajib. Dengan demikian mestinya kelompok yang ngangkat wirid bareng habis sholat maktubah itu dianggap nggak ada dalilnya. Mestinya kalau mau tegas-tegas begini, kelompok itu kalau Ramadan tarawih mestinya nggak usah ke masjid kalau mau sakral. Nah terus kenapa kok dia tetap ke masjid? Ini berarti dia melihat sesuatu tidak utuh. Ya jawabannya begini, saya tarawih di masjid jamaah itu karena ketika ada amal soleh dan kemudian itu diorganisasi dan tidak ada dalil yang melarang, maka itu boleh dilakukan. Sehingga sebetulnya hukum atau status wirid berjamaah setelah sholat itu statusnya sama dengan kita tarawih berjamaah di bulan Ramadan. Sama-sama boleh, sama-sama dianjurkan, dan sama-sama sunnah meskipun Nabi tidak melakukan. Nah, kenapa Nabi tidak melakukan? Sekali lagi konteksnya dalam rangka taklil takalif, untuk menyedikitkan beban yang nantinya jangan-jangan itu malah diwajibkan untuk kita. Jadi Pak Haidir, wiridan itu betul Nabi memang nggak melakukan, tetapi itu Nabi nggak marah. Karena nggak marah, apalagi itu baik, maka sebaiknya wiridan nggak ditinggal. Meskipun itu yang dibaca para wiridan berjamaah masih kurang. Yang dilakukan berjamaah itu baru masih contoh. Istighfarnya baru 3 kali, kemudian baca yang setelahnya baru 3 kali. Kekurangan yang disempurnakan di rumah. Sebetulnya tujuannya ulama seperti itu. Nah yang ketiga, prinsip ketika membuat syariat adalah at-tatarruj fil hukmi. Hukum itu ditetapkan Allah biasanya dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat. Tidak ditetapkan seketika, tapi dibuat berangsur-angsur. Misalnya, karena orang Arab itu hobinya
minum oplosan, minum khamr. Dan khamr ini merupakan komoditas yang banyak dicari orang, diburu orang, disebut orang selain susu dan madu. Maka ketika Islam didakwahkan Nabi di Mekah, orang Mekah umumnya meminum berat, umumnya suka main judi. Ini judi dan minum khamr nggak dilarang, dibiarkan aja. Allah hanya menyinggung dengan mengatakan wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasanah. Dari kurma, dari perasan anggur, Anda bisa bikin minuman sakar. Rizqan tattakhizuna minhu sakaran bisa dibikin minuman yang memabukkan, dibuat oplosan, dibuat miras, dibuat khamr. Wariskan hasanah, dan bisa dibuat rezeki yang bisa dimakan langsung tanpa diolah. Jadi Allah justru memberikan penegasan seperti itu. Gak ada larangan sama sekali. Sebab kalau dilarang justru berbahaya. Bisa-bisa Islam gak laku didakwahkan kepada mereka. Karena umumnya orang Arab termasuk para sahabat itu peminum berat, pemabuk berat. Siapa Pak sahabat yang gak pernah minum? Hanya 2 orang. Sahabat Nabi yang diriwayatkan gak pernah minum arak itu 1, sahabat Abu Bakar, dan yang kedua sahabat Utsman. Selebihnya apakah itu Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu semuanya jago mabuk. Belum dilarang di periode Mekah. Nah, setelah umat Islam pindah ke Madinah, Islam tidak lagi menjadi bagian hukum yang mengatur hubungan kita dengan Allah, tapi juga menjadi dasar hukum dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam bernegara. Akhirnya muncul inisiatif dari sebagian sahabat nanya, Nabi, kalau kami dulu di Mekah kan biasa main judi, main gaple itu nggak asik kalau nggak naruh lebaran. Main gaple itu kayaknya nggak menarik kalau nggak ada yang dipertaruhkan. Saung. Begitu juga kalau kita hajatan, itu kan biasa khamr selalu dihidangkan. Sebab kalau ada orang hajatan nggak menghidangkan khamr, itu sahibul hajatnya dianggap orang pelit. Wah, pelit itu, masa khamr nggak ada, anaknya kok nggak ada. Nah, Sayyidina Umar dan yang lain tiba-tiba muncul, wah ini kayaknya kita harus nanya. Kalau di Mekah kita biasa judi, minum oplosan, di Mekah ini kan Islam sudah tidak lagi sekedar ngatur hubungan kita dengan Allah, tapi sudah menjadi bagian hukum, mengatur hukum keluarga, hukum masyarakat, hukum negara. Sebetulnya Allah itu gimana sih menghukumi main judi sama minum arak? Nah, ketika mereka datang kepada Nabi, akhirnya ini direkam dalam Al-Quran dengan mengatakan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ifmun kabir wa manafi'u linnas wa ifmuhuma akbar min naf'ihima. Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang hukum main judi, hukum minum khamr, minum oplosan. Katakan kepada mereka, dalam judi, dalam minum khamr itu ada sesuatu yang tidak baik, tetapi juga ada sesuatu yang baik, yang positif. Hanya saja kalau ditimbang-timbang antara negatifnya, antara sisi negatif dan sisi positif, negatifnya lebih besar. Judi Pak, berapa kali? 10 kali, yang menang 3 kali, yang 7 kali kalah. Ini artinya pas menang dia mendapatkan sesuatu yang positif, pas menang dia mendapatkan sesuatu positif, tapi pas kalah bagi dia itu kerusakan. Udah kadang jual ini, jual itu, judinya kalah, coba habis-habisan. Begitu juga minum arak, minum khamr, minum alkohol, itu kadang-kadang ada manfaatnya. Kalau nanti Pak Haider keluar negeri, dingin banget lah, kerja itu nggak bisa, jangankan kerja, keluar rumah saja itu udah males. Karena apa? Terlalu dingin. Terus gimana Pak? Biarkan minum alkohol 1 sendok. Bandrek. Nah, ini badan menjadi aneh. Ketika badan aneh, kita bisa kerja. Berarti apa? Khamr itu ada manfaatnya kalau konteksnya ini. Cuman umumnya orang minum khamr itu terus mabuk, ketika orang mabuk ngaco, ketika ngaco itu suka mengeluarkan kata-kata yang bikin orang tersinggung, akhirnya berantem, akhirnya terjadi perang saudara, negatifnya banyak. Maka mestinya orang yang akalnya waras, dia nggak mau minum khamr. Cuman di sini Allah belum tegas marah.
Akhirnya para sahabat setelah mendengar jawaban Allah seperti itu, hanya dikatakan maturnya lebih besar daripada manfaatnya, berarti kita masih boleh minum. Nah, berarti kita masih boleh minum oplosan. Ya boleh katanya. Sampai suatu hari di rumah Abdurrahman bin Auf diadakan pesta. Lagi-lagi kan Abdurrahman bin Auf itu nggak mau dikatakan sahibul bait yang baik. Dia hidangkan miras kualitas terbaik, diundanglah para sahabat, mereka semuanya minum. Ya, termasuk Sayyidina Ali minum banyak, teler, sempoyongan, pas lagi sempoyongan dengar ada dari masjid, ada bisa dengar ada, akhirnya pesta ini bubar, kita sholat dulu, ambil teler, masuk ke masjid, sempoyongan gitu. Terus dilihat siapa dia kira-kira jadi imam. Terus saya tidak lihat jadi imam. Allahu Akbar, masih benar baca Al-Fatihah, masih benar. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Habis itu Sayyidina Ali baca surat. Kok yang tiba-tiba yang dipilih itu surat Al-Kafirun, Pak? Yang biasanya muter-muter, kita aja yang waras. Itu kalau ngantuk nggak ketemu itu akhirnya. Ya ayyuhal kafirun, a'budu ma ta'budun, lupa lagi wala ana wala antum, akhirnya wala dhalin. Saking bingungnya, ini yang waras hanya gara-gara ngantuk aja bisa salah. Nah Sayyidina Ali karena ngantuk, mestinya bacanya kan begini. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Tiba-tiba karena mabuk elahnya nggak dibaca. A'budu ma ta'budun. Artinya apa? Kalau mestinya adalah kami umat Islam tidak menyembah berhala-berhala yang lain sembah. Gara-gara lahnya dibuang akhirnya mana? Jadi kami umat Islam menyembah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, menyembah berhala juga. Akhirnya apa Pak? Jamaah ini bubar. Gimana sih saya bilang lahnya dibuang, ini kan maknanya kacau. Ya jangan gimana sudah tahu saya mabuk, kamu suruh juga jadi imam. Akhirnya apa? Pada waktu mereka ribut ini ada salah satu orang yang menemui Nabi. Nabi ini gimana? Kalau sampai dibiarkan kami ini mabuk, apalagi pas mabuk kita sholat bisa kacau. Akhirnya apa? Allah menegur yang ketiga kali dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu sholat dalam keadaan mabuk. Lah kapan sholatnya? Sampai kamu itu betul-betul waras, paham dengan bacaan yang kamu baca. Habis Allah menurunkan ayat yang ketiga tadi, ngingetin mereka masih hati nyeletuk begini. Ya udahlah, lain kali kalau hajatan yang waktunya agak jauh dari sholat. Habis sisa, biasanya sibuk gitu. Jadi jangan habis maghrib kita hajatan katanya. Jadi kalau mau yasinan dihidangkan khomer, ya jangan habis maghrib, yasinannya dirubah. Yasinannya itu berhabis sisa aja biar sampai subuh. Nanti kita minum mabuk sebentar, setelah waras baru sholat subuh. Atau waktu pagi aja. Pokoknya kalau kita mau hajatan nanti ingetin ini, karena Allah melarang kita mabuk terus sholat, maka bikin hajatannya yang jauh dari waktu sholat. Betul Pak, karena masih dipahami begitu. Ada seorang sahabat namanya Atban bin Malik, ngadain pesta besar-besaran. Orang Ansor asli Madinah diundang, orang Muhajirin yang datang dari Mekah hijrah ke Madinah juga diundang. Pestanya besar-besaran karena Atban nggak mau dianggap orang pelit, biar dia disebut sebagai orang dermawan. Lagi-lagi dalam pesta ini susu dihidangkan, madu dihidangkan, susu yang asli, madu yang asli, dan yang terakhir tentu arak. Dia pesen arak-arak terbaik yang sudah disimpan sekian tahun. Akhirnya karena arak kembali dihidangkan, sahabat semuanya minum. Karena minum mereka banyak yang teler, karena teler akhirnya ada yang bercanda. Orang Muhajirin nyadain orang Ansor nyadain orang Muhajirin. Nah salah satu orang Ansor yang dijadiin gak terima Pak. Karena gak terima, dia bilang kamu itu orang-orang Muhajirin
datang ke Madinah dulu nggak bawa apa-apa, kamu bisa hidup tak kasih modal, kamu punya rumah, tanahnya ini dulu yang kasih saya. Orang Muhajirin itu nggak terima, Pak. Ambil gerah unta ditimpulkan kepada sahabat yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas sampai berdarah-darah. Melihat saat berdarah, orang Muhajirin teman-temannya nggak terima, sampai hampir terjadi perang antara Muhajirin dan Ansor. Jadi ini perangnya nggak satu lawan satu, Pak, grup-grupan. Jadi diprovokasi RT 6, diprovokasi biar perang dengan RT 5 misalnya. Hampir begitu. Gara-gara Pak Wilis provokasi. Akhirnya Pak, karena sudah mengancam persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor, akhirnya para sahabat ini menemui Nabi, minta Umar itu diharamkan seketika. Kalau masih dilarang ada batasan waktu, maka akhirnya begini, dia cari waktu, cari celah, biar dia bisa mabuk, asal sholatnya dalam keadaan puas. Jadi pada waktu mereka sudah hampir berantem antar Muhajirin dan Ansor, mereka datang kepada Nabi. Nabi minta kepada Allah, akhirnya Allah menurunkan yang keempat kalinya dengan mengatakan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru rizqun. Wahai orang beriman, sesungguhnya yang namanya khamr, arak atau oplosan, wal maisiru judi. Ya, judinya meskipun sekedar hanya selembar dua lembar, meskipun itu hanya sekedar main gaple, sama itu banyak. Wal ansabu, menyediakan makanan untuk sesaji, wal azlamu, dan mengundi nasib dengan anak-anak. Itu adalah rizqun, termasuk perbuatan keji, perbuatan kotor min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Fastanibuhu, kata Allah, itu harus dijauhi. Tujuannya apa? La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, semenjak ayat ini turun, maka kemudian Nabi mengumpulkan para sahabat, diingetin, wahai sahabat, sekarang ini khamr nggak boleh diminum. Khamr itu nggak boleh diperjualbelikan. Maka kalau kamu masih nyimpen khamr di rumah, di gudang, ambil, keluarin, buang. Dan sahabat pulang ke rumahnya masing-masing, dilihat kalau punya simpen, kemudian dituangkan di jalan-jalan di Madinah. Sampai dikabarkan, diceritakan hari itu sepanjang jalan di Madinah bau anjir gara-gara banyak orang yang membuang khamr di jalan. Kenapa gak dijual aja, Pak? Kalau haram diminum, dimakan, itu berarti haram diperjualbelikan. Sebab salah satu syarat barang boleh diperjualbelikan itu satu, nggak ada unsur najis. Nanti kalau sudah nyampe bab jual beli akan saya jelaskan. Nah, semenjak itu maka kemudian umat Islam nggak boleh lagi minum khamr. Artinya dikaitkan dengan prinsip tasrih pembuatan hukum. Allah terkadang ketika menetapkan hukum itu tidak ditetapkan seketika, tetapi ditetapkan berangsur-angsur karena mempertimbangkan kondisi masyarakat pada waktu itu. Jadi contoh dari at-tadarruj bil hukmi adalah hukum keharaman khamr, di mana untuk menetapkan sampai kepada jatuh haram, khamr itu haram, itu melewati 4 kali tahapan diturunkannya ayat. Nah, Bapak dan Ibu, jadi itu prinsip-prinsip ketika Allah membuat hukum. Masih ada lagi prinsip, misalnya hukum itu dibuat dengan mempertimbangkan maslahat. Maslahat itu sesuatu yang baik untuk diri kita, untuk jasmani kita, untuk rohaniah kita. Lah maslahat nanti kalau konteksnya ada dalilnya atau tidak, maslahat itu bagi manusia nanti dibagi menjadi 2, kan menjadi 3. Ada maslahat mu'tabarah, ada maslahat mulghah, ada maslahat musalah. Maslahat mu'tabarahnya maslahat yang Allah memang menyuruh atau melarang terkait sebuah ketentuan agar manusia mendapatkan kemaslahatan. Misalnya agar manusia itu akalnya nggak rusak, maka Allah membuat ketentuan larangan minum khamr. Agar orang itu hartanya dijamin aman, nggak dicuri, maka kalau ada orang menolong tangannya dipotong. Jadi potong tangan bagi pencuri ini bagian dari upaya Allah untuk menciptakan kemaslahatan di tengah masyarakat. Contoh lain, agar orang itu nasabnya jelas,
anak itu bapaknya siapa, kakeknya siapa, maka Allah membuat ketentuan untuk bisa melakukan hubungan badan di awal dulu dengan akad nikah. Jadi dalil-dalil yang menyangkut perintah untuk melakukan akad nikah atau dalil-dalil yang menyangkut larangan minum khamr, ini namanya maslahat mu'tabarah, kemaslahatan yang didukung ada dalilnya. Terus yang kedua tadi ada maslahat mulghah. Maksudnya apa? Maslahat mulghah itu adalah maslahat yang dibuat tetapi dia mengabaikan sebuah dalil. Misalnya kalau ada, maaf, contohnya lagi-lagi ke situ, suami istri di bulan Ramadan di siang hari melakukan hubungan badan, itu kan sanksinya suruh merdekakan budak dulu. Kalau nggak sanggup baru puasa 2 bulan berturut. Kalau nggak sanggup baru kasih makanan kepada 60 fakir miskin. Nah ini tiba-tiba ada seseorang membuat putusan sendiri pada waktu melanggar siang hari Ramadan melakukan hubungan badan, dia nggak memerdekakan budak tapi langsung puasa 2 bulan berturut-turut. Ini orang ini mengamalkan maslahat yang disebut maslahat mulghah. Jadi dia tidak mengamalkan dalil yang sebetulnya ada dalilnya. Nah yang ketiga maslahat mursalah. Maslahat mursalah itu kemaslahatan di mana dalil yang isinya nyuruh untuk bikin itu nggak ada, dan pada saat yang sama juga nggak ada dalil yang larang. Nah contohnya apa Pak? Contohnya misalnya ada perempatan. Perempatan ini harus diatur biar tidak terjadi tabrakan, maka dibuatlah lampu, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah. Jadi dalam kemudian Pak Polisi ditanya, Pak Polisi sampai kok bikin travel itu tuh ayatnya mana? Ya nggak ada. Kalau Pak Polisi tidak dibalikin, memang ada ayat Al-Quran yang larang saya bikin ini. Ya nggak ada juga. Ini namanya maslahat mursalah. Dalil yang larang nggak ada, dalil yang nyuruh nggak ada. Kok itu dibuat dalam rangka menciptakan kemaslahatan, maka kategorinya disebut maslahat mursalah. Ini maslahat ini sekali lagi bagian dari pertimbangan ketika Allah membuat syariat, membuat hukum, biar hukum itu bisa dilakukan, bisa diterapkan manusia. Dan yang terakhir, pertimbangan yang digunakan Allah ketika bersyariat adalah pertimbangan al-adalah, prinsip keadilan. Yang salah jadi diberikan hukuman, yang benar dikasih reward, itu namanya keadilan. Yang mampu dan aman disuruh ke Mekah untuk haji. Aduh Pak, saya nanti kalau haji takut kenapa? Biasanya di Mekah itu kan kalau di sini suka jahilin, disuruh dijahilin. Allah mengatakan ketika orang ini sudah isi itu adiknya banyak, maka nggak ada alasan orang ini untuk menunda-nunda Mekah. Nggak boleh. Sebaliknya ketika orang ini memang nggak punya duit, nggak ada ongkos, atas dasar prinsip keadilan Tuhan, Allah nggak pernah maksa orang itu harus ke Mekah. Terus gimana sih Pak caranya? Kalau memang semua saya nggak bisa ke Mekah karena nggak punya rezeki, nggak punya duit untuk bayar bayar, yang melakukan amal soleh yang lain. Orang miskin yang sabar dengan kemiskinannya bisa jadi nanti di surganya, masuk surganya lebih duluan daripada orang kaya yang ibadahnya pas-pasan, meskipun dia sudah dikasih modal yang harganya duluan orang miskin. Nah dengan demikian seluruh syariat atau ketentuan hukum yang dibuat Allah yang kemudian didakwahkan Nabi kepada kita dituntut untuk menjalankan. Syarat itu dibuat setelah mempertimbangkan 5 hal tadi. 1. Taklil, takalif. 2. Adamul harji. 3. At-tadarruj fil hukmi. Yang keempat, pertimbangan maslahah. Dan yang kelima adalah pertimbangan al-adalah, pertimbangan prinsip keadilan. Yang mampu disuruh, yang tak mampu Allah nggak pernah. Baik Bapak dan Ibu, inilah sebetulnya yang ingin saya sampaikan untuk memberikan wawasan kita bagaimana nanti sampai Allah membuat ketentuan-ketentuan dalam fikih. Kenapa wudhu itu harus begini? Kenapa sholat itu harus begini? Kenapa puasa itu harus begini syaratnya? Kenapa haji harus begini? Lagi-lagi seluruh ibadah yang kita lakukan itu dulu dirumuskan Allah setelah mempertimbangkan 5 tadi. Dan insya Allah nanti dari rangkaian ibadah-ibadah itu nanti akan kita jelaskan
jelaskan sesuai babnya, dimulai dari toharoh, kemudian sholat, puasa, haji, dan bab-bab yang lain. Demikian, mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya silakan. Ibu, ya.